Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Aditya Putra dengan NIM 2011511018. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai CPU SIM untuk praktikum organisasi dan arsitektur komputer 1 modul 4. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu CPU SIM. CPU SIM itu merupakan sebuah tool simulasi arsitektur dan organisasi komputer yang bertujuan untuk pendidikan yang berbentuk Java. Pada CPU SIM, kita dapat merancang, memodifikasi, dan membandingkan berbagai macam arsitektur komputer pada level register transfer dan level atasnya. Alat ini bisa menjalankan assembly language atau machine language untuk arsitektur yang berbeda-beda melalui simulasi. Arsitektur yang dirancang pada level register transfer memiliki maksud yaitu pengguna dapat menentukan register, memori utama, instruksi mikro, instruksi mesin, dan instruksi bahasa rakitan untuk mesin hipotesis. Instruksi mesin diimplementasikan oleh urutan instruksi mikro yang disebut execute sequence. Execute sequence itu terdapat pada 3 bagian ya. Yang pertama yaitu fetch instruction, yang kedua decode instruction, dan selanjutnya execute instruction. Pengguna dapat menentukan urutan eksekusi semua instruksi mesin dan pengguna memiliki kontrol penuh pada setiap instruksi. Ketika CPU SIM menjalankan sebuah program, ia berulang kali mengeksekusi siklus mesin yang terdiri dari urutan pengambilan yang telah saya jelaskan tadi. Pada CPU SIM ini juga terdapat beberapa jenis register yang sama yang terdapat juga pada CPU, yaitu yang pertama itu PC atau program counter, yaitu register yang berisi rangkaian-rangkaian instruksi. Yang kedua ACC atau akumulator, yaitu register yang sebagai tempat mengakumulasikan hasil dari instruksi yang dijalankan atau tempat mengumpulkan aritmatika. Dan yang ketiga itu IR, instruction register, yaitu register yang berfungsi sebagai tempat menyimpan berbagai instruksi. Yang keempat MAR, memory address register, yaitu register yang berfungsi untuk menyimpan alamat yang akan pergi ke main memory atau dari main memory. Dan yang kelima ada memory data register, yaitu register yang menyimpan data yang akan di write atau di read dari main memory. Dan yang terakhir ada status. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam cara membuat new arsitektur untuk CPU SIM. Yang pertama, sebelum itu saya akan jelaskan ada beberapa hal yang terdapat pada bagian tampilan utama dari CPU SIM. Yang pertama itu register. Yang kedua, yang di tengah ini merupakan tempat untuk mengetikkan atau memasukkan assembly language, dan yang sebelah kanan ini merupakan tempat main memory atau RAM-nya berjalan. Di sini saya sudah melakukan atau membuat program. Langkah-langkah untuk program yaitu yang pertama kita modify untuk hardware-nya, yaitu melalui hardware modules. Kita klik untuk hardware modules. Di sini ada type of module. Pertama kita tentukan jenis registernya, apakah itu register array atau register. Ketika kita di sini saya memilih register, terdapat 4 kolom. Yang pertama nama register, dan yang kedua itu lebar register berapa bit, dan ini initial value-nya, nilai awalnya, dan apakah dia termasuk read only atau tidak. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan main memory atau RAM-nya. Di sini kita ubah tipe modulnya ke RAM.
Sini ada namanya RAM dengan panjangnya 128 bit dan ukuran selnya 8 bit. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan condition bitnya. Di sini pada tempat yang sama kita pilih type of module yaitu condition bit. Sama seperti RAM tadi kita masukkan sesuai keinginan kita. Dan selanjutnya kita menentukan micro instruction yang diperlukan untuk memanipulasi data dalam register dan RAM. Pada micro instruction kita tentukan namanya. Di sini di modify kita pilih micro construction. Di sini kita masukkan instruksi-instruksi dari namanya, sumbernya dari mana, dan bit awalnya, tujuannya, dan bit akhirnya, dan jumlah bit yang kita butuhkan. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu menentukan mesin instruction dan fetch sequence. Kita pada modify dan mesin instruction. Di sini saya telah memasukkan beberapa instruksi, stop, load, store, dan seterusnya. Kemudian saya masukkan field, itu address, unused, dan opcode. Pada setiap instruksi ini kita masukkan field-nya, yang dimana opcode itu memiliki 4 bit dan address 12 bit. Setelah selesai ini, kemudian kita jalankan program dengan mengeksekutnya. Kita jalankan program. Di sini disuruh untuk masukkan inputnya. Di sini saya akan masuk input 23. Enter. Di sini kita dapat lihat perubahannya pada PC yang tadi datanya adalah 0, berisi 2, ACC berisi 23, IR berisi 12288, yang berarti instruksinya terdapat pada alamat 12288, MDR-nya 12288. Selanjutnya jika saya masukkan input 12, maka di sini akan berubah sisinya menjadi 35. Itu hasil penyembelihan dari 23 dan 12. PC-nya berarti 2. ER dan MDR-nya sama. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengenalan alat CPU SIM ini. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.